Malam ini judulnya impian. Setiap cita-cita yang dapat tercapai selalu awalnya sebuah impian. Oleh karena itu, wahai kekasihku, tidak mengapa ketika engkau mempunyai cita-cita mulai dari tanpa modal sedikit pun. Yang penting melangkah saja dulu. Setelah itu engkau komunikasikan cita-citamu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Apabila komunikasi yang engkau bangun benar-benar keluar dari lubuk hatimu yang tulus, niscaya orang lain akan menerimanya dengan ketulusan hati pula. Dalam memilih teman-teman pendukung, tidak diperlukan kriteria level pendidikan formal. Ijazah bukan bukti kepintaran seseorang. Tidak ada manusia terlahir bodoh, yang ada adalah dungu. Semakin tinggi level pendidikannya, merasa semakin pintar. Orang yang merasa dirinya semakin pintar, kebodohannya semakin bertambah. Dapat dipastikan engkau tidak akan dapat berhasil membangun masa depan yang lebih baik selagi engkau masih terus menyanyikan lagu-lagu lama dan tidak mampu menghentikan pikiran dirimu dari memikirkan masa lalu. Mengapa engkau harus memutus mata rantai pikiranmu dengan masa lalu? Karena masa lalu punya pengaruh besar dalam memikirkan masa depan. Nanti bahaya besar yang akan menimpa dirimu adalah ketika muncul praduga buruk terhadap dirimu sendiri. Akibat sering munculnya bayang-bayang masa lalumu sendiri. Ayahmu yang sudah meninggal, ikhlaskan saja kepada kekuasaan Tuhanmu. Aku juga mengerti, pasti engkau terlalu sedih, karena rasa cinta seorang ayah kepada putrinya sangat luar biasa. Sekalipun manusia seluruh dunia mencintaimu, tidak mungkin dapat melebihi cinta ayahmu. Ketahuilah, wahai kekasihku, bahwa cinta ayahmu telah ditransfer ke dalam hatiku, sehingga di dalam hatiku ada cinta berlapis. Pertama, aku mencintaimu seperti seorang ayah mencintai putrinya. Kedua, aku mencintai dirimu sebagai seorang kekasih yang sangat setia. Ketiga, aku mencintai dirimu sebagai teman hidup yang selalu bersamaku dalam suka dan duka. Mulai sejak sekarang engkau harus tampil beda. Dunia sekarang sudah tidak perlu lagi kepada makhluk-makhluk copy paste. Hapus saja segala derita dari dalam pikiranmu. Memang aku juga sangat paham mengapa engkau sakit hati ketika ada orang yang menuduhmu berbuat jahat. Padahal sebetulnya engkau ingin berbuat baik. Praduga buruk yang dilimpahkan kepada dirimu, padahal engkau ingin menolongnya, adalah suatu sikap yang sangat tidak elok.
Yang paling baik adalah engkau maafkan saja, lalu jangan ada rasa menyesal. Keinginan untuk berbuat baik kepada sesama harus engkau rawat terus-menerus. Mungkin akan lebih baik nanti suatu ketika engkau melihat orang susah. Bukan hanya sekedar rasa iba di hatimu untuk membantu, tetapi perlu juga engkau perhatikan orang itu layak atau tidak untuk dibantu. Kembali lagi, untuk meningkatkan kualitas dirimu adalah kesadaran bahwa di dalam dirimu terdapat berbagai kekurangan, tetapi sebaliknya hidupmu tidak berkualitas ketika engkau menduga bahwa engkau telah sempurna. Mungkin aku sendiri, sedangkan aku sendiri, bagaimana melihat dirimu, engkau berbeda dengan orang lain. Bukan sahabat, bukan kekasih, melainkan engkau adalah nafas kehidupanku. Aku melihat sendiri, seringkali engkau hanya berdiam diri, tidak berucap sepatah pun ketika direndahkan orang lain. Ketika itulah aku melihat engkau berada di puncak kepercayaan dirimu, karena engkau telah mengerti siapa dirimu. Aku menemukan dirimu setelah aku kehilangan segalanya, setelah engkau berada di sampingku. Bukan hanya ibarat oksigen yang membuat nafasku lega kembali, tetapi juga telah membangun kembali percaya diri. Ternyata setelah kehilangan segalanya ada juga manfaat besar datang kemudian, yaitu aku telah dapat membaca ulang sekali lagi siapa sesungguhnya aku ini. Ternyata teman-temanku yang dahulu, mereka sangat pandai bersandiwara di hadapanku, tetapi belum sampai selesai pagelaran, kedok yang mereka pakai sudah terlepas semua. Secantik apapun perempuan di dunia ini dapat membuat aku terpukau hanya untuk beberapa saat saja. Tetapi perempuan yang berhati luhur seperti dirimu membuat aku tergantung seumur hidupku terhadap keberadaanmu, karena engkau adalah oksigen dalam nafasku. Setelah aku dalam kondisi seperti ini, setelah aku dapat bernapas lega, akhirnya aku mengerti tidak menjadi suatu keharusan bahwa aku harus mampu membuktikan keberhasilan yang hebat. Sekecil apapun dapat aku lakukan, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang hebat. Itu saja, wahai kekasihku. Ternyata segenggam otak yang ada di kepalaku ini adalah merupakan sebuah rajutan eksistensi yang diikat dengan kausalita, sebuah gudang sejarah yang menyimpan berbagai fakta dan data. Tetapi ketika kita sedang berpeluk, undang-undang kausalita berlepasan, fakta bersembunyi dan data menghilang. Tinggallah kita berdua, aku dan engkau. Ketika rohani kita berada di puncak keluhuran, akan membuat diri kita tersenyum. Tetapi ketika budi kita berada di puncak keluhuran, akan membuat orang lain tertawa riang. Ternyata, wahai kekasihku, banyak orang yang berpura-pura bahagia karena memang mudah dilakukan. Ternyata lebih sulit ketika engkau mencoba untuk menerangkan kepedihan hatimu kepada orang lain.
karena kamus bahasa rasa yang belum tercipta. Akhirnya, wahai kekasihku, setelah engkau berada dalam pelukan, aku tidak lagi merasa takut untuk menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Dan akhirnya, setelah aku tidak takut menghadapi kegagalan, aku akan dapat menaklukkan segala kesulitan, lalu di penghujungnya aku akan menggapai cinta besar bersamamu. Terima kasih.